Baiklah teman-teman sekalian, untuk pertama ini kita langsung masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini harus kita masukkan yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional, yang ini akan langsung disampaikan oleh Bu Amalia. Pada itu kalian persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi beberapa hal terkait dengan progres program manajemen office. Ya, jadi tahap pertama adalah menyampaikan masalah materi KSE. Kemudian nanti budaya positif oleh Bu Salmiah Munte. Kemudian yang ketiga masalah rapat pendidikan nanti akan disampaikan oleh Bu Nurminia. Baik, kita mulai saja. Nah, hari ini kita belajar tentang KSE. Nah, di sini dari ibu-ibu pernah dengar istilah ini? KSE, KSE belum. Nah, kemarin itu kalau ibu sudah bedah MPP yang dari Emidia itu ada di situ KSE. Mungkin ibu tidak memperhatikan ya. Ya, oke ya. Jadi KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Nah, jadi itu ya kepanjangannya. Baik, slide kedua apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya nanti guru dapat menjelaskan konsep pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi nanti ada istilahnya pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada kompetensi sosial emosional. Nah, nanti muncul pertanyaan, apa bedanya? Nah, kalau kompetensinya itulah yang akan kita capai. Sementara pembelajarannya adalah proses saat kita memberikan materi KSE ini ke kelas. Nah, itu ya, nanti diharapkan setelah belajar ini guru-guru bisa menerapkan ya, mengimplementasikan melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit ya, kemudian integrasi dalam praktek mengajar. Nah, jadi nanti ada penguatan di pengajaran eksplisit. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi kita lakukan ice breaking sebentar. Bukan sini. Lanjut deh, diputar aja. Nah ya, baik Bapak Ibu mohon fokus ya. Ini ada ice breaking sedikit ya. Boleh pejamkan mata, boleh ya, supaya nanti bisa menjawab soal ini ya. Oke ya, nggak usah. Bu Munte nggak kasih jawab kan? Kami ikut gini. Ya Bu. Bagi bahasa IKM juga. Bisa Bu. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu saat ini menjadi seorang pilot. Sudah. Kemudian Bapak Ibu melakukan penerbangan dari Kuala Namu Airport. Di sana naik penumpang sebanyak 150 penumpang. Sudah. Kemudian terbanglah pesawat tadi menuju transit ke, ini tujuan akhir ke Jeddah Airport ya Bapak Ibu ya. Terbanglah menuju Soekarno-Hatta Airport. Sampai di sana naik lagi penumpang sebanyak 10 orang. Sudah? Kemudian terbang lagi ke Kuala Lumpur Airport ya, naik lagi 24. Sudah? Kemudian pilot membawa pesawatnya sampai tiba lagi transit ke Gujarat Airport, India. Turun penumpang sebanyak 25. Ya, baik. Kemudian setelah transit di India, terbang lagi menuju tujuan akhir yaitu
Jeddah Airport. Nah, pertanyaannya adalah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa pilot itu lahir? Nggak masuk. Iya. Ada Oke. bulannya. Siapa yang menjawab? Oh, berarti sesuai dengan tanggal tuh. Berarti tanggal lahirnya. Tanggal, bulan, dan tahun berapa pilot itu lahir? Bisa, Bu. Ya, oke. Iya. Tanggal 24 lahirnya, bulan 10, Bulan 10. tahun 1950. Iya. Alasannya apa, Bu? Bisa berikan alasan? Karena menurut bayangan yang terlihat di atas tuh, di kamera tuh. Oh, ya. Berdasarkan data di atas ya. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Tadi tanggal berapa? Oke, nggak apa-apa, salah pun nggak apa. Tadi kasih alasan ya, Tanggal Ini 15 ya, apa? bulan 11 2023. Alasannya? Alasannya karena baru hari ini diadakan pertanyaan ini. Oh, iya. Masih belum tepat ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo. Bu Rahma, barangkali bisa apa? Belum menanggapi ceritanya ke? Iya. Kita lagi insya Allah. Bu Ijah, silakan. Masih blank. Masih blank. Baru masuk. Bu Sani. Tanggal 24 bulan 10 tahun 150. Nggak ada. Iya. Oke, masih belum tepat. Oke, siapa lagi? Bu Jolita, barangkali. Oke, nyerah. Nanti nggak jadi saya keluarkan uang 50.000 nih. Jawabannya adalah ya tanggal lahir ibu. Karena kita pilot ya tadi. Bayangkan bahwasanya ibu-ibu adalah seorang pilot. Ya, berarti tanggal lahirnya adalah tanggal lahir ibu. Ya, oke ya. Oke. Kak, tadi kalau ada uang duluan di situ saya nyambung. Oke ya, baik Bapak Ibu, kira-kira dari ice breaking ini ada pembelajaran apa yang bisa Ibu dapati? Ada, harus fokus. Iya. Kalau kita tidak fokus ya kayak ini tadi blank. Iya, benar sekali ya. Jadi di awal memang kita ke siswa itu ya nanti dianalogikan ke siswa. Kita harus bisa memfokuskan siswa ya sebelum memulai pelajaran. Ya, oke ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nanti ini ice breaking bisa disampaikan Ya. anak-anak juga ya. Jadi pertanyaannya menjebak ya. Anak lalai menghitung 10, naik lagi 24. Padahal di awal bayangkan bahwa Bapak Ibu adalah seorang pilot. Nah, itu ya. Jadi menjebak. Oke, lanjut. Ibu apa? Oh, ini ada Itu ada tamu Kak. Oke, baik ya, lanjut. Ini ada pemikiran seorang Aristoteles yang mengatakan bahwasanya pendidikan pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Nah, jadi ini kan artinya apa? Bahwasanya kalau kita hanya menjejelkan pengetahuan saja ke siswa, itu bukan pendidikan. Potong sebentar orangnya. Apakah Kamila cuma ini minjem buku? Megang mana ya? Ada di bawah. Ada. Lagi buat absen sebentar. Bentar ya Kak ya. Ngeluarin absen. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya memberikan pengetahuan saja ke siswa tanpa memberikan kecerdasan, kan ada istilah IQ dengan EQ ya, Bapak Ibu ya. IQ, siapa yang tahu artinya IQ? Intelligence quotient ya. Jadi kecerdasan pikiran ya. Kemudian ada lagi kecerdasan emosional. Jadi anak-anak itu tidak hanya anak-anak, tapi guru juga harus punya kecerdasan emosional ya. Contohnya apa? Kayak tadi. Misalnya begini ya. Kita kadang-kadang di rumah itu banyak kali masalah, baik dengan anak, dengan suami. Karena kita tidak memiliki kecerdasan emosional, maka nanti lampiasannya ke anak didik. Saya ikut cuma ini. Nah, itu contoh Udah kasus saya kirim dulu Bu sederhana. Rama ya. Apa itu Pak? Judulnya kedua.
Judul absen anak. Oh, ya jadi itu ya Bapak Ibu ya, contoh sederhana saja. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan emosional, maka hal-hal seperti ini yang akan terjadi ya. Nah itu dia ya. Oke, lanjut. Nah apa itu definisinya? Definisi dari pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah ya. Nah, apa saja pembelajarannya? Yang pertama, memahami, menghayati dan mengelola emosi atau dalam kurung kesadaran diri. Nah, ini kita harus punya kesadaran diri. Sebelum siswa kita tuntut untuk memiliki KSE titik 1, yaitu kesadaran diri, guru harus memiliki kesadaran diri. Nah, jadi kalau disuruh belajar seperti ini, memang sudah kewajiban kita ya, jangan harus disuruh-suruh. Nah, jadi punya kesadaran diri. Kemudian ya banyak ya. Konsentrasi. Sibuk. Iya, ya. Jadi kompetensi KSE ya, KSE, kompetensi sosial emosional 1 adalah kesadaran diri. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan, pengelolaan diri. Ya, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya. Ya, nanti kita ini ya. Nah ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menjadi catatan penting nih ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini menjadi catatan penting. Jadi ada 5 kompetensi Bapak Ibu ya. Ini nanti masuk kita integrasikan ke pembelajaran. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri. Nanti di RPP kita buat, Bu Mega. Itu buku kamera saja. Enggak, itu ada apanya lagi. Kemarin udah dikasih cuma nggak lengkap kan. Sudah. Kemudian ada manajemen diri. Nanti di MPP kita buat KSE titik 2, yaitu manajemen diri. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu 5 itu harus kita catat, nanti kita aplikasikan, kita integrasikan ke pembelajaran. Baik, lanjut Tifa. Nah ini kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini bagaimana pengaplikasian di kelas? Nah ini memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri ya. Contohnya gimana Bapak Ibu? Nah, ini muncul pertanyaan dan kesadaran diri ya. Jadi anak-anak kalau kita di kegiatan pendahuluan kan ada kegiatan membaca doa, ya kan? Nah, jadi kalau anak tidak perlu kita suruh lagi, berarti itu udah memiliki kecerdasan, kompetensi, kesadaran diri. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi selain doa di kegiatan pendahuluan yang bisa memotivasi anak untuk memiliki kompetensi kesadaran diri. Menyanyikan lagu-lagu nasional. Jadi nggak payah lagi kita sebenarnya anak-anak. Kemudian ini satu lagi ada di posisi kegiatan pendahuluan itu saat berdoa. Anak-anak kan kita suruh doa itu. Ada yang posisi memang kusuk dia berdoa. Ada anak-anak yang masih main. Itu artinya dia belum punya kesadaran diri ya. Jadi dia belum memiliki kecerdasan KSE titik 1 tentang kesadaran diri. Ya, oke lanjut. Nah ini masuk ke manajemen diri. Apa saja yang menjadi ruang lingkup manajemen diri? Ini mengelola emosi diri. Artinya kalau lagi emosi pun dia bisa menahan. Seperti kita lah, kadang-kadang emosi dengan kawan, ya kan, atau dengan siswa, kita bisa menahannya. Itulah manajemen diri. Ada yang nggak bisa stres. Iya, manajemen diri nggak bisa tahan. Cara nahannya gimana Bu? Iya, tarik nafas,
Keluar dari bawah. Kalau belum bisa masuk ruang konseling. Nah ini kalau sudah dikuasai guru, dikuasai murid, artinya dia sudah memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa? Memanage dirinya sendiri ya. Jadi kalau siswa di kelas sudah menunjukkan disiplin dalam mengerjakan tugas, sudah bisa memotivasi diri tanpa disuruh guru, anak-anak belajarlah. Kalau nggak ada guru belajar sendiri itu berarti dia sudah memiliki kecerdasan. Apa namanya kecerdasan? KSE 2 manajemen diri. Beda ya. Tadi kesadaran diri, yang ini manajemen. Ya oke ya. Lanjut. Nah, kesadaran sosial. Apa saja hal-hal yang mengikuti kesadaran sosial? Iya. Ini biasanya untuk tugas kelompok. Kalau ini kita buat di kelas kerja kelompok ya. Jadi anak kalau sudah menghargai pendapat kawannya itu, jadi sebagian anak-anak bukan di kelas. Ya, yang pintar itu kayak si apa ya? Ada siswa kita kan pintar dia. Begitu kerja kelompok, egois dia. Gak mau dia kerja sama, dia lebih baik mengerjakan sendiri. Itulah yang perlu kita tekankan saat pembelajaran. Kemudian mengakui kekuatan orang lain. Nah, ini prakteknya di kegiatan apa, Bu? Siapa yang bisa memberikan contoh? Masalah mengakui kekuatan orang lain. Contohnya seperti apa, Bu? Mengakui kekuatan orang lain. Ya, boleh juga. Selain itu, yang paling menonjol, menghargai kelompok yang lain yang maju, misalnya kalau lagi presentasi. Ya. Iya, boleh juga. Ya, kita mengakui kekuatan orang lain artinya di antara teman-teman di kelas itu, ya kita bentuk kelompok kan. Ini siapa ini yang berhak jadi ketua kelompok? Tentu yang memiliki kelebihan dari teman-temannya. Maka kawan-kawannya itu dengan rela hati menunjuk dia sebagai ketua kelompok. Berarti dia mengakui kekuatan orang lain. Kamu aja yang maju. Iya. Kasih dulu, ambil aja, ambil. Iya. Jadi di kelas seperti itu ya. Jadi kalau udah Bu, Rezo aja yang jadi ketua kelompok. Nah, berarti kita sudah mengakui kekuatan orang lain. Nah, itu perlu. Tidak semua orang punya kecerdasan ini, Bu. Nah, jadi ada beberapa orang yang iri begitu ya. Nah, tidak mau dia menyebutkan, oh si Polan Bu, dia punya kelebihan. Ada seperti itu ya. Oke, kemudian memiliki empati. Nah, jadi kalau ada kawannya nggak bawa pulpen, ya tanpa disuruh, Tapi nanti dia jam kali. ya, itu. Berarti dia belum cerdas secara emosional ya. Oke, kemudian memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Gimana? Jadi hati. Kelompok membidik. Sekali jalan terus deh. Jadi Bapak Ibu ada mengekspresikan rasa syukur. Jadi anak-anak ini sebagian besar kan ada pemahaman yang dewasa ya. Oh aku udah difasilitasi sama orang tua. Jadi aku ke sekolah harus sungguh-sungguh belajar. Kalau nggak bisa saya bertanya ke guru. Dan itu bentuk rasa syukur ya. Jadi dia sungguh-sungguh belajar. Kemudian mengetahui ragam norma sosial. Ya. Oke, lanjut Tifa. Nah ini dia keterampilan berelasi. Nah ini condong kemana Bu kalau di kegiatan pembelajaran? Berelasi. Condong ke mana? Kegiatan awal, kegiatan inti atau kegiatan akhir? Iya, kerja samanya ya Bapak Ibu ya. Berkomunikasi dengan efektif ya. Ada tipe orang itu nggak mampu dia berkomunikasi secara efektif ya. Kadang-kadang ngomongnya pun ngawur.
sangat menyakitkan kadang-kadang. Halus, tapi meresap. Ya, ini jadi kadang-kadang di masalah di rumah dibawa ke sekolah. Dokter ya. Nah ini yang menarik ini ya, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ini harus cerdas anak Bu, kita yang mengarahkan. Jadi dalam kerjasama itu diskusi harus ada kolaboratif ya, yang solid ya. Jadi anak yang nggak mau kerjasama itu kadang-kadang kita harus ini Bu, harus kita tekankan ke anak itu ya, jangan egois ya. Nah, jadi kerjasama itu sangat baik. Oke lanjut Bu Tifa. Kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Tifa tadi yang bertanggung jawab. Ini ya. Kegiatan apa yang merujuk ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Jika melakukan LKP ini betul-betul dilaksanakan apa yang dilaksanakan. Iya, jadi yang dia misalnya kita kasih tugas LKPD dan dilaksanakan sesuai dengan apa namanya betul-betul semuanya ya, sampai ke situ. ilmu yang diberikan oleh guru, maka itu merupakan kecerdasan dia pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, lanjut Bu Tifa. Ya, nah ini contoh kegiatannya Bapak Ibu ya. Nah contoh kegiatan ini memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya. Ini nanti perhatikan Ibu-ibu ya, ini nanti masuk ke lembar kerjanya ya. Nanti tugas Bapak Ibu bentuk kelompok, satu kelompok 2 orang saja. Nanti kita analisa kegiatannya. Oke ya. Membaca guru memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca buku pilihannya. Nah itu ya. Maka KSE yang dituntut adalah 1. Kesadaran diri. KSE apa yang bisa muncul di sana? KSE kesadaran diri, mulai menyadari bahwa buku pilihannya adalah buku yang ia butuhkan. Nah, jadi ketika kita membebaskan murid-murid kita untuk memilih buku, itu artinya murid bisa memilih ya, bahwasannya buku yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, lanjut KSE yang ketiga, masih yang tadi deh. Contoh kegiatan tadi ya. KSE ketiga, kesadaran sosial. Murid membagikan pengetahuan pada teman-temannya. Jadi setelah membaca buku, dia menyebarkan pemahaman kepada kawan-kawannya. Oke. Kemudian KSE yang kedua, manajemen diri. Murid dapat berinisiatif memilih buku sesuai yang dia inginkan. Nah, itu ya. Oke, stop dulu sampai di situ. Oke, Bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan terkait ini sebelum kita mengerjakan tugas? Ini Mel, ini modul aja kan udah jadi yang kami lihat dari kemarin. Jadi yang ini di mana-mana ini dimasukkan gitu. Letaknya di mana? Ini contoh akan kita berikan. Kan ini kan FPP dan kami. Iya. Oke. Ya, itu memang betul itu. Ya, baik ya. Jadi ini kan kita tes dulu ini di kegiatan 2. Nanti Ibu telaah ya. Boleh berdiskusi. Nanti kira-kira KSE apa yang muncul di situ ya. Ya, nanti KSE itu kan ada 5. 1 tadi apa, Bu? Kesadaran diri. 2, manajemen diri. 3, kesadaran sosial. 4, iya. Ke-5, Pengambilan keputusan. iya. Jadi Ibu tinggal pilih ya. Oke, Tifa. Lanjut ke LK1 kita. Nah nih, kegiatannya memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti. Misalnya, apa yang disukai, apa yang mudah, apa yang menantang, apa yang ingin dipelajari untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, identifikasi KSE dan penjelasannya. Satu kasus saja. Boleh diskusi dengan teman sejawat. Yang nggak mau diskusi berarti Ibu Amel bilang tadi ya. Ya, yang nggak mau berdiskusi berarti dia
Wish. Oke, nanti maju Bu ya, setiap kelompok maju mempresentasikan kenapa. Karena kelompok ini Bu Ija sama Bu Dia. Nah, contohnya saya kasih tunjuk Bapak Ibu. Dituangkan dalam modul ajar, Bu. Nah, ini modul ajar saya nih. Gimana cara masuknya KSE ini? Ini urutannya udah nggak perlu lagi saya jelaskan. Langsung saja di kegiatan pendahuluan. Nah ini ya. Nah ini kan ada pertemuan 1, masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah kegiatan pendahuluan itu mengucapkan salam, berdoa, mengkondisikan kelas ke dalam situasi belajar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Saya fokus di KSE kesadaran diri. Nah, di mana penilaiannya? Murid menyadari bahwa melakukan doa sebelum memulai pembelajaran adalah bentuk penerapan nilai iman pada diri mereka. Sudah. Kemudian yang kedua masih kesadaran diri. Murid menyadari bahwa disiplin dan tertib saat memulai pembelajaran akan memperlancar proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi kalau anak-anak di kelas sudah bisa berdoa sendiri sebelum gurunya datang, itu sudah cerdas mereka secara emosional. Nah, jadi nggak ribut saat kita masuk di awal pembelajaran, itu anak udah cerdas. Nah, ketika anak belum bisa seperti ini, itu apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan pengajaran eksplisit, Bapak Ibu. Apa itu pengajaran eksplisit? Nah, itu khusus RPP dibuat untuk menanamkan KSE. Kapan dilakukan? Di sore hari. Dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler. RPP-nya nanti ada, saya kasih contoh RPP-nya. Nah, kalau anak-anak belum bisa ditertibkan, belum memiliki kecerdasan emosional, maka guru punya kewajiban melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler khusus untuk ada beban anggaran dosa. ada apa? Sangka. Ada uang pribadi kan? Jadi memang RPP itu kita yang rancang sendiri. Kita lihat kebutuhan siswa, kita data minat siswa. Nah, jadi memang kita harus lakukan, Bu. Kita coba dulu kan, bergerak. Kalau RPP itu modul aja, kalau selesai pun dikumpul, sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa, tapi aksinya itu di kelas. Nah, ada, jadi kita coba lah satu pertemuan saja. Oh, besok materi saya recount text misalnya. Saya datang terus siswa berdasarkan kesiapan belajar pertama. Kedua berdasarkan minat. Ketiga berdasarkan profil belajar siswa. Kita data. Itu namanya apa, Bu? Kalau Ibu masih ingat? Apa, Bu? Disebut apa itu? Mendata pemetaan apa, Bu? Asesmen, diagnostik, non kognitif. Jadi Ibu lakukan lah, mulai besok kan, bukan saya di sini ngomong segala-galanya, enggak. Kita sama-sama melakukan perubahan kecil untuk menuju perubahan besar. Kecil-kecil aja. Nah, kita coba dulu diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu apa yang dibutuhkan? Media yang bervariasi, Bapak Ibu. Mulai dari video, coba kita tampil itu udah. Kemudian kita siapkan poster. Anak nanti kita pilih, anak suka yang mana yang mudah dipahami. Silakan ambil, silakan pilih media mana. Jadi sudah masuk proses. Ya, kalau ada yang absen kenapa sih lo nih nggak keliling bye-bye sih rasanya hari ini beda atau bisa kita nanti
lihat konteksnya Bu. Bukan saya kan ada 3, proses, konten, dan produk. Ada 3 tadi, readiness, minat, dan profil belajar. Ibu pilih yang mana dari ketiga ini? Kalau ibu bernyanyi, ya, tapi kan nggak semua sih. Misal dari minat ibu ambil, kan nggak semuanya suka bernyanyi, ya kan? Berarti 10 orang penyanyi, 10 orang yang Iya. Maka yang ibu harus lakukan adalah ini Bu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, nih tabel ini udah dipetakan belum ini ke siswa? Sudah. Kan nggak sekali saja dipetakan. Ini berulang kali Bu dipetakan. Setiap TP. Nah itu petakan. Nah seperti saya, seperti recount text. Recount text itu kalau saya TP-nya misalnya siswa dapat menggali berbagai informasi terkait recount text, maka kita buat petakan lagi berapa orang yang mengerti struktur teks, berapa orang yang mengerti definisi recount text. Nah, kan nggak mungkin tadinya nih seperti ini saya 20 orang nggak bisa, 5 orang bisa. Itu pasti berubah Bu, pasti berubah itu. Setelah kita masuk di pertemuan pertama. Nah, kapan kita melakukan pendataan lagi? Ketika di akhir pembelajaran selama 5 menit, ambil aja waktu 5 menit. Tanya aja, nggak usah buat pertanyaan tertulis. Misal kita besok mau materi apa? Tanya, kita buat lagi data seperti ini. Pendataan. Kalau ibu mau minat juga boleh. Tanya minat anak Pak menggambar misalnya. Berapa orang yang suka menggambar? Atau bernyanyi tadi, berapa orang suka bernyanyi? Ibu fasilitasi. Nah, jadi baik Bapak Ibu, karena waktu ini masih banyak nih agenda kita. Nah tugas Bapak Ibu, nah saya balik lagi bertanya ke Ibu, ini masalah KSE kesadaran diri ya. Kira-kira kapan selesai tugasnya? PR. PR-nya apa Ibu? Iya, mengintegrasikan iya ke dalam modul ajar. Itu setiap tema itu juga soalnya KSI-nya. Setiap TP Bu, bukan tema Bu, TP. Sekarang Bu kan perasaan saya nggak ada lagi tema Bu. Kenapa saya bilang? Kayak prosedur teks misalnya. Kalau dulu Bu Nina kan ada tema kita kan, misalnya makanan ya, tema kita makanan. Anak-anak disuruh buat teks prosedur tentang makanan semua kan. Sekarang nggak bisa. Sesuai dengan minat dia. Oh aku minatku main bola. Maka prosedur teksnya adalah anak-anak bagaimana menendang bola dengan benar. Itu teksnya. Misalnya anak suka memasak, Bu aku suka memasak minatnya kan. Bagaimana? Oh masak apa nak? Misalnya samjin. Itu langsung ya sesuai minat dia. Buat teks prosedur tentang bagaimana cara membuat asam jin. Atau minatnya tadi bernyanyi. Bagaimana? Oh menari misalnya. Bagaimana menari tari buol dengan benar. Oke, jadi ke TP Bu Samsiah ya. Bisa nggak saya tambahkan? Bisa Pak. Ini bentar Pak ya, masalah ini kesadaran diri kapan dikumpul PR-nya? Kendung mereka sesadar. 2 hari atau sehari Bapak Ibu? Berarti ditaruh. Iya 2 hari ya. Oke, sepakat Bapak Ibu 2 hari. Modul ajar yang terintegrasi dengan KSE tadi. Iya. Iya. Kan kita punya Ibu tadi kan contohnya dimasukin di pembuka ya. Iya. Apakah harus di pembuka semua? Tidak. Ini punya saya kasih contoh ya. Di kegiatan inti juga ada. Nah, ini kan di kegiatan. Itu kan tahap pendahuluan. Iya. Nah, ini masuk ke apa kegiatan inti KSE manajemen diri. Di kegiatan inti ya.
Murid mampu bertindak tertib dan disiplin dalam melewati aktivitas mengamati. Nah, itu ya. Kemudian 3 nih, saya 3, 1 di kegiatan pembuka, 1 di inti, 1 penutup refleksi. Ya, penutup KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Murid mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi. Kalau dia sudah menyampaikan kesimpulan, bisa menyimpulkan, berarti dia sudah bisa mengidentifikasi segala informasi ya. Jadi itu. Oke, baik, saya serahkan kepada Pak Abdul. Ada tambahan sedikit. Yang coba jaga. Terima kasih kepada Ibu yang sangat luar biasa pada hari ini. Walaupun waktu kita memang artinya singkat, namun juga alhamdulillah sedikit banyaknya sudah memahami minimal 80%. Kemana Bu? 80% kan ya? Bisa Bu? Halo? Hai? Insyaallah. Ini kan sedikit mungkin saya menambahkan, ini ada sedikit muatannya terkait dengan masalah pemetaan tadi dokumen. Coba dibuka lagi. Pemetakan apa nih kebutuhan murid tadi. Baik, jadi kita lihat pemetaan murid tadi kan ada beberapa hal yang memang harus dibuat, artinya sebelum proses pembelajaran. Misalnya di 5A Bu Samsiah, jadi mungkin Bu Samsiah juga sudah paham, itu menyangkut dengan masalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder tadi. Jadi dalam kebutuhan primer dan sekunder, mungkin Ibu ambil konten kebutuhan primer. Jadi sebelum melanjutkan pelajaran, minimal ada